ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati beliaunya Ustadz Soekardi, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan. Yang saya hormati juga para pengurus jamaah As-Sifa. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusannya, termasuk urusan dalam menyiapkan segalanya dalam kajian rutin pagi kita. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan kita, memberikan kepada kita rizki yang kita tidak terduga, rizki yang tidak terduga dari mana datangnya. Mudah-mudahan juga memberikan kemudahan atas segala urusan dan memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah mentakdirkan kita bisa di hadapan HP kita, bisa di hadapan laptop kita, yang biasanya HP kita itu kadang-kadang untuk hal-hal yang kurang berguna, tapi alhamdulillah HP kita pada pagi ini kita ajak untuk beribadah. Sehingga mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau umpamanya Pak Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini membahas yang kedua, menghukumi manusia berdasarkan perbuatannya. Kemarin sudah saya sebutkan, sudah saya terangkan tentang siapa manusia itu. Ternyata manusia itu ada, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dalam bentuk yang terbaik, yaitu ada pikirannya. Tapi manusia juga diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan yang namanya nafsu, dilengkapi dengan sifat tergesa-gesa, dilengkapi dengan sifat berkeluh kesah, dan juga ada makhluk lain yang namanya setan yang selalu mengajak manusia ke jalan lain, ya, ke jalan lain, bukan jalan yang ditentukan oleh Allah. Setan betul-betul mengajak manusia supaya ke jalan lain. Nah, tapi diingat bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik sehingga bisa memilih yang benar dan mana yang salah. Kemudian menghukumi manusia itu berdasarkan perbuatan. Ini perbuatan. Ada perbuatan yang wilayah kita, ada perbuatan yang wilayah Allah. Kita boleh menilai dan ada yang kita tidak berhak menilai. Hanya Allah yang menilai. Ya. Nah, perbuatan itu gerakan. Ada perbuatan amalan lesan, ada amalan perbuatan. Ya. Jadi amalan perbuatan, amalan lesan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjadi baik karena kebaikan kita itu urusan Allah. Urusan Allah. Kalau dalam surat Al-Qasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi yang perbuatan kita atau penentu dari kebaikan kita adalah qaulan sadida,
ucapan-ucapan yang benar. Maka berusaha untuk mengucapkan yang benar. Kalau tidak bisa mengucapkan, kata Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, berkatalah yang benar. Kalau tidak bisa, ya diem saja. Diem saja. Kalau gergeten marah, maka kata Rasulullah juga, jika kalian sedang marah, maka diamlah. Diamlah. Itu awal. Kenapa kita bisa berbuat jelek dan lain sebagainya? Karena kita kurang bisa menjaga lisan kita. Karena di ayat berikutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Nah, itu urusan Allah. Allah yang akan menjadikan kalian baik, amalan perbuatan kalian baik. Nah, itu urusan Allah. Urusan kita menjaga lisan kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan urusan Allah akan memaafkan. Ya, baik perbuatan, baik maaf dari Allah itu adalah disebabkan karena qaulan sadida, perkataan yang baik, perkataan. Jadi hati-hati pada perkataan kita. Nah, ada wilayah Allah, ada wilayah manusia. Wilayah manusia perbuatan yang berdasarkan yang kita lihat. Yang kita lihat. Kalau yang kita tidak lihat, bukan wilayah kita. Jadi jangan menghukumi seseorang ya sesuai dengan yang kita tidak lihat. Ya, kalau kita tidak lihat itu jadinya suudon, jadinya menfitnah dan lain sebagainya. Tapi hukumi perbuatan itu karena kita melihat. Yang kita lihat saja belum tentu apa yang sebagaimana kenyataannya. Begitu. Baik. Kita mulai dari hadis yang pertama. Hadis Imam Bukhari 24 di Riyadhus Shalihin pada hadis yang pertama. Haddatsana Syu'bah an Waqid ibnu Muhammad. Qala sami'tu abi yuhaddisu an ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Monggo diartikan. Ustaz, A'udzubillahi kami dari Waqid bin Muhammad berkata, aku mendengar bapakku menceritakan di Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan zakat. Mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak hitungan mereka ada pada Allah. Baik. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umirtu an uqatilan nas, diperintahkan saya atau saya diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi alla ilaha illallah, bahwa
tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini kalimat thayyibah yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti jalan itu ada dua. Ada jalan Allah dan ada jalan setan. Berarti kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia masih di jalan setan. Ya. Nah, kalau sudah begitu, kata Rasulullah kepada Umar, nah kata Umar, saya diperintahkan untuk memerangi mereka hatta yasyhadu alla ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Karena apa yang dari Allah itulah yang terbenar. Qulil haq walau kana muron, sampaikan meskipun itu pahit. Atau di dalam ayat yang lain, al-haqqu, yang namanya hak, kebenaran, itu min rabbika, dari Tuhanmu. Yang tidak dari Tuhanmu, itu kebenarannya dipertanyakan. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu meragukan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak akan bisa melaksanakan perintah kalau tidak ada Muhammad. Karena Muhammad itu adalah makhluk seperti kita, manusia. Dan dia dijadikan Allah sebagai percontohan hidup di bumi ini. Ya, sebagai uswatun hasanah. Sebagai percontohan-percontohan. Kalau kita mau mengerjakan apa saja, maka contohnya adalah Rasulullah. Dan Rasulullah itu adalah Muhammad. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Setelah lesannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amalannya yuqimunas shalah. Mereka adalah menegakkan sholat. Wa yu'tunaz zakat, dan juga melaksanakan mengeluarkan zakat. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa orang yang yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat, itulah saudara kita yang seagama. Saudara ikhwan fiddin, saudara seagama. Fa'idha fa'alu dzalika, apabila fa'alu, mereka semuanya sudah mengerjakan dzalika, semacam itu, mereka sudah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan sholat, wa yu'tuna zakat, dan melaksanakan zakat, asamu minni, maka mereka terpelihara, atau saya memelihara mereka. Asamu, mereka terpelihara minni, dariku, dima'uhum wa amwaluhum, darah mereka terpelihara, amwaluhum, hartanya juga terpelihara, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hakil Islam, kecuali jika dalam Islam bisa diperbolehkan untuk diperangi. Kalau aturan Islam tidak memperbolehkan diperangi, maka tetap darahnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hisabuhum, dan perhitungan mereka juga Allah yang akan mengatur. Ya, yang jelas kita lihat dohirnya, jangan melihat batinnya. Nah, hadis penguat, hadis pendukung ini ada pada Imam Tirmidzi, hadisnya Imam At-Tirmidzi, hadis ke 25 berapa ini? 2531. Haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu
an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qalu ma mana'u minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Monggo bisa diartikan. Menceritakan kepada dari Al-Am Abu Sholih, dia berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangi manusia, mereka mengucap yang berhak disembah, mengucapkannya, mereka telah menghalangiku dan merampas kecuali dan apabila mereka menyembunyikan kemaksiatan, menghisap mereka. Dalam bab tersebut dari Jabir dan Abu Sa'id dan Ibnu Umar, Abu Isa berkata, ini hadis hasan sahih. Haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mas an Abi Saleh an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, saya diperintahkan, an uqatila, untuk memerangi annas, para manusia, hatta yaqulu, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau di sini tidak ada yuqimunas shalah wa atuz zakah. Karena pada dasarnya kadang-kadang kalau yuqimunas shalah itu orang tidak, apakah dia sholat atau tidak. Kadang-kadang kita tidak tahu. Oh, dia tidak pernah ke masjid. Oh, mungkin dia sholat di rumah, kita juga tidak tahu. Mungkin dia sholat di masjid yang lain, kita juga tidak tahu. Ya, maka di sini disebutkan hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qalu, maka tatkala mereka sudah berkata hanya itu pada la ilaha illallah, mana'u minni, maka dicegah kita untuk dima'uhum wa amwaluhum, maka mereka dicegah untuk mengeluarkan darahnya dan hartanya, ya. Maka dihalangi dariku dima'uhum, darahnya, wa amwaluhum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali bihaq, dengan kebenarannya la ilaha illallah, wa hisabuhum, dan juga hisabnya itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat kandungan hadisnya. Yang pertama, kalau di situ tadi ada an uqatila, ya, an uqatila, untuk memerangi. Nah, di dalam Islam perang itu dilakukan untuk melawan para penyembah berhala, ya, agar mereka sampai masuk ke dalam Islam. Jika terjadi peperangan, nah perang itu adalah untuk memerangi orang yang menyembah berhala, bukan memerangi yang sesama muslim. Hati-hati, kenapa ada gegeran antar muslim? Kenapa ada pertengkaran antar sesama muslim? Nah, biasanya kalau pertengkaran sesama muslim itu karena kebodohan kita, sehingga kita bisa bertengkar dengan yang lain. Maksud saya kebodohan kita itu apa? Kita kadang-kadang dibuat atau dijadikan untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk ulama-ulama kita yang memimpin kita, seakan-akan mereka itulah yang paling benar, sehingga yang lain salah, sehingga kita bisa menyalahkan kepada orang lain.
Ya, mereka amalnya sama-sama sholat saja, sama-sama sholat saja. Maka kemudian mereka, oh itu sholatnya salah, tidak sesuai. Nah, atau mereka sama-sama beribadah, ya menyalahkan yang ibadah yang lain. Nah, padahal mereka sudah menyembah kepada Allah, mereka sudah sholat dan lain sebagainya sesuai dengan Islam. Nah, maka kalau sudah demikian, urusannya, hisabnya adalah urusan Allah, bukan urusan kita lagi, urusan Allah. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Karena saudara seagama kita, kita jadikan saudara seagama kita sebagaimana yang disampaikan Allah. Nah, jika mereka sudah masuk Islam, jika mereka sudah bersahadat, maka terpeliharalah darah dan harta mereka. Kita tidak boleh memerangi mereka. Kita tidak boleh merampas harta mereka. Itu maksud hadis. Maaf Ustaz, saya belum jadi co-host, saya baru terlempar, jadi gak bisa mematikan suara masuk. Nah, di lereng atas bukit. Nah, ini sudah saya. Kita lanjut. Saya ulang lagi. Jika mereka sudah masuk Islam, maka terpeliharalah darahnya. Jadi kita tidak boleh memerangi, menyakiti, ya, menyakiti orang yang sudah sama-sama sholat, menyakiti orang-orang ya. Mereka itu adalah ikhwan. Yang namanya ikhwan ya berarti harus diingatkan yang baik. Ya, jangan disalah-salahkan. Kamu salah berbuat gini, ini salah dan lain sebagainya, jangan. Ya. Apalagi kalau kadang di antara umat itu, di antara umat Islam itu ada yang sensitif dengan kalimat bid'ah. Itu sensitif. Kenapa? Karena kalimat bid'ah itu seakan-akan bahwa kamu masuk neraka. Kamu masuk neraka. Nah, itu menyebabkan kita jadi sensitif. Maka gunakanlah kalimat yang baik. Mungkin kalimat, oh itu kurang baik. Oh itu adalah kurang sesuai. Nah, itu hadisnya begini. Jangan langsung ditancapkan kalimat yang menyebabkan mereka jadi marah. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Haddatsana Marwan ya'niyan Al-Fazari an Abi Malik an Abi qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Monggo. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id dan Ibnu Umar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan. Keduanya memaksudkan Marwan Al-Fazari dari Abu Malik. Dari bapaknya dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengkufuri sesuatu yang disembah selain Allah, maka telah haram harta dan darahnya dan pahalanya di sisi Allah. An Malik, an Abi Malik, dari Abi Malik, an Abi, dari bapaknya, qala, berkata, Sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, telah berkata, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa kafaro, dan telah mengkufuri bima yu'batu, dengan sesuatu yang disembah. Ini berarti selain Allah itu ada banyak yang disembah.
Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah uangnya, ada yang menyembah banyak. Karena ilaun itu banyak sekali. Ya, bisa mengalahkan yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dikalahkan. Nah, itu yuk batu sesuatu yang disembah. Jadi jangan sampai kita menjadi seseorang yang ya harus ditaati melebihi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tua itu bisa begitu. Ya, melebihi ditaati. Makanya Allah meskipun Allah menyampaikan berbuatlah baik kepada orang tua, tapi tetap kalau kepada Allah, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidain, seakan-akan Allah dan orang tua itu berdampingan, tapi tetap pada Allah harus diutamakan. Meskipun orang tua itu jangan sampai menjadi orang tua dan merasa bahwa dia harus lebih ditaati, bahkan pada perintah Allah sekalipun mengalahkan Allah, apalagi yang lainnya. Maka istri kepada suami harus ditaati melebihi taatnya kepada Allah. Suaminya sholat kadang-kadang tidak boleh, istrinya sholat kadang-kadang nggak boleh. Lah, sampai begitu berarti salah. Itu berarti menjadikan dirinya tandingan Allah. Jangan sampai begitu. Yu'badu min dunillah, sesuatu yang disembah selain Allah. Maka saya katakan tadi, berhala itu banyak. Berhala itu banyak. Nah, tapi kalau orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka haram maluhu, harta bendanya, wadamuhu, dan darahnya, wa hisabuhu alallah, dan hisabnya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditentukan masuk surga atau tidak, ya itu terserah Allah. Terserah Allah. Jangan seakan-akan kita yang punya surga sehingga orang itu masuk neraka, orang itu masuk surga. Nah, itu ternyata kita kalau berdasarkan hadis ini kita tidak bisa begitu. Ya. Jadi itu urusan Allah, urusan kita. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan sholat, dia adalah saudara kita, saudara seagama. Kalau ada mereka yang salah, kita ingatkan. Kita ingatkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, diingatkan dengan kalimat yang baik, diajak dengan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, diajak dengan baik supaya sesama muslim tidak menjadi pertengkaran, sesama muslim tidak menjadi saling membunuh. Hadis penguatnya ini banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dakhalal jannah. Qala qultu wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka. Diulang-ulang. Qultu wa in zana wa in saraka. Diulang lagi. Terus qala Rasulullah qala wa in zana wa in saraka ala raqmi anfin abid darba qala fa kharajat li unati biha finnas qala falaqiyani Umar qala irji fa innan nas in alimu bihadhihi takalu alaiha faraja'tu fa akhbartuhu sallallahu alaihi wasallam qala faqala sallallahu alaihi wasallam sadaqa Umar. Monggo. Ustaz. Oke, diartikan. Yang tebal aja nggak apa-apa. Siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa,
yang tidak ada sekutu baginya, maka dia akan masuk surga. Abu Darda berkata, aku bertanya, sekalipun dia berbuat zina dan mencuri. Beliau menjawab, sekalipun dia berbuat zina dan mencuri. Aku bertanya lagi, sekalipun dia berbuat zina dan mencuri? Beliau menjawab, sekalipun berbuat zina dan mencuri. Meskipun Abu Darda tidak menyukainya, Abu Darda pun berkata, maka aku pun keluar untuk menyampaikan hal itu kepada orang-orang. Namun saat aku bertemu Umar, dia pun berkata, kembalilah, karena jika manusia mengetahui hal ini, mereka akan malas untuk beramal. Maka aku kembali dan aku sampaikan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjawab, benar apa yang dikatakan Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda, dari Abi Darda berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dakhalal jannah, maka orang itu masuk ke dalam surga. Beberapa hari yang lalu kita sampaikan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Qala qultu, saya berkata, kata Abu Dar, wa in zana, meskipun telah zina, wa in saroko, meskipun dia mencuri. Jangan berkata kalimat di sini menggunakan kalimat fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Berarti dia pernah berzina. Meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri. Qala, maka Rasulullah mengatakan, wa in zana, wa in saroko, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri. Ya, namanya pernah itu kan masa lalu. Kemudian masa sekarang mungkin dia bertobat, telah beristighfar dan lain sebagainya. Kultu, saya katakan lagi, kata Abu Darda, saya ucapkan lagi, saya tanya lagi. Wa in zana wa in saroko, meskipun telah pernah berzina dan pernah mencuri. Qala, Nabi menyampaikan, meskipun pernah berzina dan pernah mencuri. Wa in zana wa in saroko. Kultu, maka saya tanyakan lagi. Wa in zana wa in saroko, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri. Qala, Nabi menjawab, wa in zana wa in saroko. Nah, ala raqmi anfin Abi Darda. Nah, kemudian memalingkan Abi Darda itu hidungnya, berarti dia berbalik. Kelihatannya Abi Darda tidak begitu suka dengan kalimat ini, kok cientengi gitu. Qala fakharajat liunati, maka Abu Darda keluar dan menyampaikan ini finnas, kepada para manusia, ya, kepada para manusia. Qala, dan berkata Abu Darda, falakinani, maka saya bertemu dengan Umar. Faqala irji, kalau Umar berkata kepada Abu Darda, irji, kembali kepada Rasulullah. Fa innan nasa in alimu bihadihi, apabila manusia mengerti tentang kalimat ini, ya, kalimat ini ittakalu, maka manusia akan jadi malas. Untuk beribadah, malas. Nah, farajatu fa'akhrajatu, maka Abu Darda kembali kepada Nabi dan mengabarkan kepada Nabi bahwa saya disuruh Umar kembali untuk menyampaikan ini.
Fa'abartu sallallahu alaihi wasallam. Nah, disampaikan kepada Umar. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sadaqa Umar. Umar benar. Umar benar. Jadi kalau orang tahu betapa gampangnya untuk bertobat, kadang-kadang orang itu malas dan meremehkan. Ya, dan meremehkan. Oh gampang, nanti itu tobat saja. Ya. Kan permasalahannya kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Apakah sesudah ini kemudian kita masih hidup? Nah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Sehingga kita selalu berumur panjang. Tapi kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah dan yakin dengan la ilaha illallahnya itu, maka dia tidak akan berbuat zina, dia tidak akan mencuri. Tuh. Nah, kandungan hadis wajib melepaskan diri dari semua bentuk peribadatan sesat. Ya. Itu, oh ini hadis yang kedua ya. Ya. Jadi ini yang ke hadis yang kedua, kemudian penguatnya ini. Jadi betul-betul kepada Allah kita utamakan, jangan sampai menyembah atau taat kepada yang lainnya. Dan kalau sudah begitu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dia pernah berbuat zina, meskipun dia pernah mencuri. Hadis yang ketiga dari kitab Imam Abu Daud, hadis nomor 2273. Monggo diartikan. Ustaz, dari Ubaidillah bin Adi Al-Khiyar, Al-Miqdad bin Al-Aswad, bahwa ia telah mengabarkan kepadanya bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, sebagaimana pendapat engkau apabila aku bertemu orang kafir, kemudian ia memerangiku, lalu ia menebas salah satu tanganku dengan pedang. Kemudian ia melindungi dariku di sebuah pohon. Lalu ia berkata, aku masuk Islam karena Allah. Apakah aku boleh membunuhnya? Setelah ia mengucapkan hal tersebut, wahai Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan engkau membunuhnya. Kemudian aku katakan, tapi ia telah memotong tanganku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan engkau membunuhnya. Karena apabila engkau membunuhnya, maka ia akan menempati posisimu sebelum engkau membunuhnya. Dan engkau menempati posisinya sebelum ia mengucapkan kalimat tersebut. An Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar anil Miqdad bin Al-Aswad annahu akhbarahu annahu qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini dari Miqdad bin Aswad. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat engkau, bagaimana menurut engkau, in laqitu rajulan, jikalau saya ketemu dengan seorang laki-laki minal kufar, dari orang kafir, faqatalani, dan orang kafir itu memerangi aku, fadoroba ihdayatai, dan fadoroba memukul, menebas ihdayatai, salah satu tanganku, bisaif, dengan pedang. Ini luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, jikalau saya ketemu orang kafir dan orang kafir itu memerangi saya. Setelah memerangi saya, dia dengan pedangnya memotong, menebas tanganku. Salah satu tanganku putus. Summa lada minni bisyajaratin. Kemudian dia berlindung dariku di belakang pohon. Jadi setelah menebas itu lari dan berlindung di belakang pohon. Faqala, nah
Kemudian dia berkata, aslamtu lillah. Saya berislam karena Allah. Mereka berarti mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah karena Allah. Afataqtulhu? Apakah saya membunuh mereka? Ya Rasulullah, ba'da an qalaha. Sesudah mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka sesudah berislam, apakah saya membunuhnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtulhu, jangan engkau perangi dia, jangan engkau bunuh dia. Fakultu ya Rasulullah innahu qata ayatai. Maka saya sampaikan kepada Rasulullah, tapi dia itu memotong tangan saya. Tangan saya sudah putus, apakah saya tidak boleh memeranginya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu, jangan engkau perangi, jangan engkau bunuh. Fa in qatal tahu fa innahu bimanzilika qabla an taqtulu. Jika engkau membunuh mereka, maka engkau akan menempati tempat mereka. Wa anta bimanzilatihi, dan engkau akan menempati qabla ayyakul kalimat allati qala. Jadi menempati tempat sebelum mereka mengatakan kalimat itu. Jadi sama kalau kita membunuhnya berarti al-qatil wal maktul. Ya, kalau kita membunuh seseorang berarti kita membunuh orang muslim. Kalau dia sudah bersyahadat. Nah, padahal itu adalah sudah menjadi tanggungan Allah. Hisabnya adalah pada Allah. Kenapa engkau tetap membunuhnya? Nah, kalau engkau membunuh orang muslim, berarti tempatmu adalah sebagai orang yang harus dikisos. Ya, itu begitu. Jadi hati-hati kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah sesama la ilaha illallah, kita bersaudara, rasanya enak. Tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling menyakiti. Yang jadi masalah itu kita sudah kadung seakan-akan kita percaya kepada A, itu kemudian seakan-akan itu lebih daripada seakan-akan mereka Tuhan kita. Sehingga kita jadikan dia itu apa yang dikatakan, nah, itulah Quran. Seakan-akan begitu. Wallahu alam. Nah, kandungan hadis, orang yang tampak darinya bukti bahwa ia masuk Islam, baik dengan ucapan maupun perbuatan, haram dibunuh. Jadi meskipun belum tampak mereka melaksanakan sholat, tapi lesannya tampak mengucapkan syahadat, maka kita tidak boleh membunuhnya. Orang yang membunuhnya padahal ia tahu ya hukumnya haram, maka perbuatan itu wajib dikisos. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di antara kita muncul rasa persaudaraan sesama muslim dan hilang rasa permusuhan sesama muslim. Baik dalam kondisi apapun. Ya, baik dalam kondisi apapun kita adalah sesama muslim. Jangan saling membunuh, jangan saling menjelekkan, jangan saling ya, pokoknya yang penting mereka sudah bersyahadat, mereka sholat, itu adalah saudara kita. Saudara di dalam beragama. Monggo saya kembalikan ke Pak Harto.